Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahi nabi wal ali. Amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Wa qawlu aidan anta ma'a man ahbabta, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama saya muliakan dan saya ta'zimi, segenap para asatid, para tuan-tuan guru, para orang tua, para hujaj, para tokoh sepuh masyarakat, yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi, alhamdulillah hadir tengah kita guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Al-Ustadz Ari, Al-Ustadz Ari. Kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah kabulkan segala niat hajatnya, dan Allah berikan keistiqomahan dalam dakwahnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khususil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Muhammad beserta keluarga besarnya. Kita doakan semoga Bapak Muhammad beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka,
Allah sehatkan badan mereka, Allah angkat penyakit mereka, Allah kabulkan segala niat hajat mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin wal hadirat, pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita malam ini sama-sama memperingati kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini, di Majlis Al-Muhajir Ilallah ini, mudah-mudahan ini salah satu tanda atau mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam harus kita tanamkan dari sejak sekarang ila yaumil qiyamah insyaallah. Saudara, bicara mengenai cinta mahabbah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam khususnya adalah modal kita. Modal kita biar kita bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Modal kita agar kita bisa bertatap muka dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan mahabbah kita, dengan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, modal kita agar kita bisa berjabat tangan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mahabbah cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, modal kita agar kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, cinta adalah modal utama kita buat mendekatkan diri kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dikisahkan bahwasanya pada suatu saat ada seseorang langsung bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini nanya enggak tanggung-tanggung, Pak, Bu. Yang ditanya adalah perihal tentang hari kiamat. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat besar. Yang ditanya tentang hari kiamat. Orang tersebut langsung bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Ini orang nanya, pertanyaannya sungguh luar biasa. Yang ditanya adalah bukan pertanyaan sepele, tapi ini pertanyaan yang sangat besar, yaitu pertanyaan tentang hari kiamat. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wajar kalau beliau sallallahu alaihi wasallam balik tanya lagi sama orang tersebut. Nabi balik tanya lagi sama orang yang bertanya. Nabi bilang, "Ma a'adallaha idza ja'at yaumil qiyamah." Kalau datang hari kiamat, apa modal kamu? Apa modal Anda? Apa modal ente? Kalau seandainya datang hari kiamat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kok nanya seperti itu? Kenapa? Sebab baginda Rasul tahu yang namanya hari kiamat, maaf, bukan hari seperti hari biasa, saudara. Ini hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat-sangat serem. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan nanti tak kala hari kiamat datang, itu tidak ada yang manfaat. Kita punya harta banyak, jabatan banyak, rumah banyak, semuanya banyak, bahkan pun anak kita, nanti tak kala datang hari kiamat tidak ada yang manfaat, saudara. Tidak ada yang manfaat pada saat itu. Lantas apa yang manfaat pada saat itu? Yang manfaat adalah illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang dalam keadaan takwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyelamatkan nanti.
Itu yang menyelamatkan nanti kala hari kiamat datang adalah orang yang membawa hatinya hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, apa kata Allah? Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Saudara, ini ayat menjelaskan perihal tentang nanti kalau kiamat datang. Dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi, nanti seseorang lari daripada saudaranya, anak lari daripada orang tuanya, kekasih lari daripada orang yang dicintainya, semuanya pada lari masing-masing, saudara. Artinya satu sama lain tidak akan mengenali, tidak bisa sapa-sapaan, tidak saling bisa menegur, saudara. Mencar semuanya, lari terbirit-birit, nggak pada mengenal. Anak kita nggak kenal, anak pun nggak kenal orang tua, semuanya memikirkan dirinya masing-masing pada saat itu. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan di benak otaknya cuma satu, apakah saya masuk surga atau neraka? Saking dahsyatnya hari kiamat. Lari ke sana, lari ke situ, kemana lari dia? Hanya dipikirkan di benaknya adalah apakah saya masuk surga atau neraka. Bahkan dikatakan pada saat itu, kala hari kiamat, kita dalam keadaan uryanun khalis, dalam keadaan telanjang yang tidak ada satu helai pun di badan kita, di tubuh kita satu benang pun tidak ada, saudara. Kalau begitu enak dan main lihat-lihatan. Nggak bisa, saudara, nggak. Kagak ada pikiran untuk main lihat-lihatan. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Cuma satu pikirannya, neraka surga, neraka surga. Saking dahsyatnya itu hari kiamat. Makanya wajar kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik tanya sama orang yang nanya tentang hari kiamat, apa modal ente? Apa modal ente, bakal ente kalau datang hari kiamat? Lantas orang yang nanya tadi bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya datang hari kiamat, saya tidak menyiapkan dengan banyaknya sholat, saya tidak persiapkan dengan banyaknya zakat, puasa, haji, umrah. Tidak ya Rasulullah. Tidak aku persiapkan dengan itu semua. Tidak ya Rasulullah. Lantas baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam balik tanya lagi, kalau begitu apa modal ente? Datang hari kiamat, sholat nggak ada, zakat enggak, puasa enggak, haji enggak, umroh enggak ada. Mana amal ibadah ente? Nanya hari kiamat tapi modal enggak ada, bekal enggak ada. Apa jawaban orang tersebut? Ya Rasulullah, kalau seandainya datang hari kiamat ya Rasulullah, yang aku persiapkan cuma satu ya Rasulullah. Enggak ada yang lain, cuma satu yang aku persiapkan. Lantas baginda Rasulullah SAW balik tanya lagi, yang satu itu apa? Modal ente yang satu itu yang kau persiapkan apa? Apa jawaban orang tersebut? Dia mengatakan, ya Rasulullah, modal saya satu ini yang nanti kalau datang hari kiamat adalah hubbullah wa hubbuka ya Rasulullah. Hubbullah wa hubbuka ya Rasulullah. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau ya Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Langsung baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada saat itu, Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah. Jadi ini orang cerdas, saudara, pinter, nggak punya modal apa-apa untuk nanti hari kiamat datang, tapi modal cuma satu, apa? Cinta sama Nabi. Kalau udah cinta sama Nabi, otomatis bakal selamat, bakal bersama Nabi. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi modal kita nih mahabbah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan di hati kita, tanamkan di hati anak-anak kita, tanamkan di hati ya orang tua kita, istri-istri kita, tetangga kita, semuanya untuk cinta mahabbah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali sebelum kita cinta kepada yang lain, sebelum cinta kepada Fulan, sebelum cinta kepada Fulan bin Fulan, cinta dulu terhadap baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Yang paling utama dan paling pertama, cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti yang bakal menyelamatkan kita, hadirin yang rahimakumullah. Cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang ini, ya, nanya enggak tanggung-tanggung tapi mintanya luar biasa.
Ya, pertanyaannya luar biasa sehingga baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya, ya sekali lagi saya tekankan, jangan anak-anak kita, keluarga kita cinta kepada yang lain. Maaf kalau cinta kepada yang lain belum bisa, belum tentu, bahkan belum bisa untuk menyelamatkan kita di akhirat. Di dunia belum bisa menyelamatkan, bagaimana nanti di akhirat? Kita cinta maaf sama artis pulan, pemain bola pulan, belum tentu dia bisa nyenengin kita. Belum tentu dia bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tapi kalau gak baginda Rasul, kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti beliau akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat yang lain baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ini kita kumpul nih bersama guru-guru kita, bersama orang-orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, anak-anak kita yang insya Allah orang-orang baik semua, menandakan insya Allah nanti kita kumpul dengan orang-orang yang baik di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya Allah menandakan kita nanti kumpul bersama guru-guru kita, kumpul bersama ulama-ulama kita, kumpul bersama orang-orang yang kita cintai, dan juga khususnya kumpul bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mahabbah saudara, mahabbah. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta mereka para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cintanya kepada Nabi melebihi cintanya kepada orang tua anaknya. Tapi kalau sudah cinta sama Nabi, nomor satu saudara, orang tuanya dikalahin, anaknya dikalahin. Cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nomor satu. Bahkan diriwayatkan ada sahabiyah, seorang wanita, yang mana ini seorang wanita maaf mempunyai anak, ya diriwayatkan dikatakan kurang lebih ada 8 atau 9 anak. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar, ya ini orang tua dengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pengen perang, dipanggil tuh anak yang pertama. Orang tuanya nih, ibunya manggil anak yang pertama, dibilang, Fulan, besok Nabi mau perang, siapkan engkau punya senjata, siapkan engkau punya tameng dan sebagainya, alat-alat perang, siapkan, bantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam besok di medan perang. Apa jawaban anak tersebut? Labbaika ya ummi. Iya ummi, siap. Jawaban sang anak yang taat. Besoknya berangkat itu anak, bantu Nabi perang. Singkat cerita, ini anak meninggal di medan perang. Nabi ngirim utusan, ya ingin ngasih kabar bahwasannya anak ini meninggal anaknya. Kata Nabi, ya sahabat datang ke ibu Fulan, kasih tahu anaknya meninggal. Datang ini si sahabat, ya menuju ke rumah ibu tersebut, ingin ngasih tahu kabar anaknya bahwa anaknya meninggal. Tapi itu sang ibu tak kalah ngelihat sahabat datang, yang ditanyakan maaf bukan anaknya. Yang pertama kali yang ditanyakan bukan anaknya. Dia nggak mengatakan bagaimana keadaan anak saya, sehat walafiat, terluka, enggak saudara. Yang ditanyakan pertama kali, bagaimana khabar Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, apakah Rasulullah luka, apakah Rasulullah sehat. Apa jawaban utusan Nabi? Kata utusan Nabi, alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehat walafiat, sedikit pun tidak terluka. Apa jawaban sang ibu? Alhamdulillah. Ini ibu, saya mau datang kemari mau ngasih tahu bahwasannya engkau punya anak meninggal dunia. Apa jawaban sang ibu? Tidak masalah. Bagi saya anak saya tidak masalah. Yang penting yang saya tekankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah. Dipanggil lagi anak yang kedua. Anakku nomor 2, ta'al kemari. Labbaik ya ummi. Bantu Nabi, siapkan kau punya senjata. Ya, bantu Nabi sekarang pun. Langsung tuh anak nomor 2 berangkat. Ya, bantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, begitu juga meninggal. Dikasih kabar lagi terus begitu. Yang pertama kali tanyakan bukan anaknya saudara. Yang ditanyakan adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, menurut cerita yang lain bahwasannya ini ibu, ya, dia mengatakan seandainya saya punya anak 25 atau 50, semuanya akan aku hibahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan aku kirim untuk bantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pedulikan bagaimana nasib anak saya, yang penting baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Lihat saudara, cinta sama Nabi melebihi cinta daripada anaknya. Coba kalau kita nih, ya bentuk cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana?
Ya, kalau anak kita ngaji gerimis sedikit atau ya dalam keadaan ya agak jauh, yang kita mikirkan mungkin anak kita ntar kehujanan, ntar gerimis. Padahal itu ngaji ya perintah Rasulullah, belajar perintah Rasulullah. Kalau sang anak, maaf sang ibu, sang bapak rela ridho, biar anaknya gerimis-gerimisan, biar anaknya walaupun jauh ngaji, itu satu langkah akan mendapatkan pahala buat orang tuanya. Satu tetes hujan akan bisa mendapatkan rahmat buat orang tuanya, saudara. Ini ya kita tanamkan cinta mahabbah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, tak kala baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang lain sudah beres, sudah selesai menang daripada perang Khandaqnya, ya ini Sayyidina Jabir radhiyallahu an girang. Girang kenapa? Sebab Rasulullah dalam keadaan yang senang, dan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu beliau ingin ngasih makan, ya ingin mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Sayyidina Jabir punya kambing yang mana kambingnya nggak gede, cukup buat 3 orang. Rasulullah, Sayyidina Jabir sama istrinya. Sayyidina Jabir ngomong sama istrinya, istriku, Rasulullah ada di masjid ini. Ya, bagaimana? Kayaknya Rasulullah sedang girang dan juga sedang ngobrol-ngobrol dengan para sahabat yang lain. Bagaimana kalau kita suruh mampir, ya kita suruh makan, ya biar kita mendapat keberkah dari Rasulullah. Kata istrinya, nggak apa-apa, tapi kita cuma bisa nyuguhkan jamuan cuma sekedarnya, nggak apa-apa. Ya kita ada kambing nggak besar, kita potongin itu kambing. Ya kalau begitu undang Rasulullah, ya undang Nabi, tapi tolong ya bisikin Nabi, sebab kita ya sajiannya, hidangannya nggak banyak, buat kita dong bertiga, Nabi, ya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu sama istrinya. Kata Sayyidina Jabir, baik nanti saya kabarkan sama Nabi. Ini cintanya sahabat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian sahabat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak Rasulullah lagi senang, lagi keadaan capek habis perang Khandaq, Rasulullah dibisikin, ya Rasulullah, saya ingin ngundang antum, ya makan-makan, ya ingin ngajak antum makan di rumah saya. Tapi ya Rasulullah mohon maaf, sahabat yang lain jangan dikasih tahu, antum aja satu. Ya nanti kita makan bertiga bareng, antum, saya, ya sama istri saya. Oh gitu, iya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bangun diri. Sayyidina Jabir kaget, Nabi diri, ya. Ternyata apa? Akhirat tuh Nabi mengumumkan sama sahabat yang lainnya. Nabi ngumumin sama sahabat, para sahabat, dengerin, ya. Sayyidina Jabir ngundang kita semuanya untuk makan. Sayyidina Jabir kaget, Allah, kaget. Nabi kok? Saya bilang kan Nabi doang, kok semuanya diundang? Akhirnya Jabir nguatin hatinya. Udah saya pasrah sama Allah. Ini kali yang nggak Nabi yang undang, insya Allah berkah. Ini berarti undangan bukan undangan saya, tapi undangan Nabi. Jadi Jabir kaget juga. Ya orang sajiannya atau makanan cuma cukup buat bertiga. Ini Nabi ngasih tahu semuanya. Itu dalam riwayat kurang lebih ada 800 orang pada saat itu. Ada 800 orang. Nah ini hidangannya cuma buat 3 doang, Nabi, Sayyidina Jabir sama istrinya. Karena Nabi yang ngundang, Sayyidina Jabir nguatin hatinya udah. Akhirnya datang tuh Nabi sama jamaahnya, sama pas sahabatnya datang ke rumah Sayyidina Jabir. Istrinya kaget, istri Sayyidina Jabir kaget. Dia bilang, ya suamiku, kan tadi saya bilang cuma Nabi saja, kok banyak banget ini, ya, kok banyak banget yang datang, semuanya datang. Apa kata suaminya? Tadi udah saya bilang sama Nabi begitu, ya cuma kita aja bertiga makan, ya ternyata Nabi mengundang semuanya. Ya udah saya pasrah, sebab Nabi yang undang, berarti ini undangan Nabi bukan undangan kita. Istrinya tabah, oh iya kalau begitu biarin, ya ini undangan Nabi bukan undangan kita lagi. Undangan kita Nabi, tapi Nabi ngundang yang lain, berarti ini undangan Nabi bukan undangan kita. Akhirnya tuh ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam manggil Sayyidina Jabir. Ya Jabir, mana hidangannya? Ada Rasulullah di belakang itu, di atas meja. Tolong, ya jangan kau buka dulu sebelum saya lihat nanti. Kata Rasulullah, jangan dibuka dulu tuh, ya sebelum saya lihat, ya jangan dibuka dulu. Akhirnya Nabi ke belakang,
Nabi bilang sama Jabir, ya Jabir, tolong ya, ini sahabat semuanya ya suruh ngantri ya masuk rumah engkau dia 10-10, kan rumahnya kecil ya, kalau 800 rumahnya kecil begitu ambruk ya kan, saking banyaknya. Jadi kata Nabi suruh ngantri 10-10, udah selesai makan keluar tuh. Itu langsung yang nyendokin Nabi, yang nyendokin Nabi. Itu Sayyidina Jabir ngelihat dengan mata kepalanya, istrinya pun ngelihat dengan mata kepalanya. Subhanallah, ini salah satu mukjizat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disendokin sama Nabi, ya apa namanya? Bukannya bikin habis, malah bikin banyak. Ya, disendokin namanya kalau kita nyendok berarti berkurang. Ini enggak, setiap Nabi nyendok nambah lagi, bikin banyak. Bahkan dalam riwayat semuanya 800 pada kenyang, bahkan masih ada sisanya. Subhanallah. Air terakhir Nabi makan bertiga. Lihat. Apa? Karena rasa cinta dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinannya luar biasa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam cerita yang lain ada riwayat masih berhubungan dengan riwayat ini, dengan cerita ini. Itu dikisahkan. Ini Sayyidina Jabir radhiyallahu an, tak kalah nyelai kambingnya, itu anaknya ngelihat. Sayyidina Jabir punya anak 2. Ya ada kakak laki-laki dua-duanya. Ya, ini tak kalah Sayyidina Jabir lagi motong kambingnya buat nyiapin buat makan Rasulullah. Ini anaknya ngelihat sembelih abahnya. Itu anak lihat abahnya begitu menyembelih, ngambil pisau, ngambil pisau, ngomong sama adiknya ngomong sama kakaknya, kak, ayo kita main 9-9 kayak abah tuh. Ini bukan pisau bohongan, pisau beneran. Ya, namanya masih kecil, polos. Kata kakaknya, ayo, siapa yang jadi kambing? Saya aja, adik aja jadi kambing. Oh, kalau gitu biar adik jadi kambing, kita saya nyembelih ya. Bener kejadian, disembelih itu. Disembelih anak kakaknya adiknya. Adiknya disembelih, kaget. Ini anaknya yang satu juga kakaknya pingsan. Ya, karena ngelihat anaknya bercucuran ada yang bercucuran darah. Akhirnya tuh singkat cerita, ini ibunya ngeliat mana nih anak 2, mana anak, ternyata di dapur udah pada geletak. Ya, menurut riwayat dua-duanya meninggal. Yang satu meninggal karena disembelih, yang satu meninggal karena pingsan meninggal karena lihat adiknya nggak bercucuran darah. Akhirnya tuh ini orang tuanya, ibunya kaget kenapa? Ngeliat darah begitu. Ayahnya Sayyidina Jabir radhiyallahu an, ya masih di depan. Katanya, ini jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Ya, Nabi mau kemari. Ayahnya pun jangan ketahuan, jangan sampai tahu. Akhirnya diumpetin. Kalau kita bilang diumpetin, ditaruh loteng. Ditaruh di atas loteng, biar nggak ketahuan. Akhirnya tuh singkat cerita datang tuh. Ya, Rasulullah datang. Ya Rasulullah, nanti kita makan tinggal bertiga doang nih. Ya, tinggal bertiga. Yang lainnya udah pada makan. Ya, ini tinggal kita doang belum makan. Ya, akhirnya tuh ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak, saya nggak mau makan bertiga, saya mau makan ya berlima. Sama siapa Rasulullah? Sama anak ente berdua. Sama anak saya Rasulullah. Ini istrinya kaget. Dalam hatinya, anak saya udah meninggal dua-duanya. Saya ingin makan ya dengan nggak punya anak dua-dua. Tolong panggilin. Itu ya baru mau jalan ke dapur, itu anaknya udah pada turun ya. Anaknya dua-duanya udah pada turun. Langsung manggil abah, ibu ya. Ayo kita makan bareng-bareng. Subhanallah. Dan riwayat itu anaknya langsung hidup pada saat itu. Subhanallah. Kenapa? Karena saking cintanya dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita udah ada takluk dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada mahabbah dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ya kita akan membawa keberkahan buat kita semuanya, buat keluarga kita, buat anak kita. Jadi saudara, ini mahabbah adalah modal kita yang paling utama, dan paling pertama cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum cinta kepada yang lainnya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini malam kita kumpul ya di majelis yang mulia ini menandakan kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam cinta terhadap kita
dan nanti kelak kita mendapatkan keberkahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh soleha, akan manfaat dunia dan akhirat. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, diangkat penyakit kita, dikabulkan segala niat hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.